Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Villa. Kembali lagi di podcast Teori. Tell your story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Villa. Kembali lagi di podcast Teori. Tell your story. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ananda Wulandari sebagai host di podcast kali ini. Nah, kebetulan nih saya gak sendiri. Di sebelah saya juga ada. Perkenalkan, nama Ibu Evi Triwulandari. Di sini Ibu sebagai PPLPPG Prajabatan yang mengajar pada mata pelajaran matematika. Nah, kalau boleh tahu nih, Ibu tinggal di mana? Ibu tinggalnya di Jember ya. Ibu asli orang Jember, tinggalnya di Desa Tubusari, Kecamatan Bangsal Sari. Kalau boleh tahu, Bu Evi dulu sekolah di mana? Dulu Bu Evi SD-nya sekolahnya di desa, di SDN Tubusari 3. Kemudian Ibu melanjutkan di SMTN Negeri 2 Kanti. Di sana Ibu sekalian mondok di Pondok Pesantren Nurul Ulum. Kemudian Ibu melanjutkan SMA di Iman 1 Jember. Di sana Ibu juga tinggal di Pondok Pesantren juga di Ma'had Putri Khadijah dan melanjutkan S1 di Universitas Jember. Ibu ngambil prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan setelah lulus S1 Ibu melanjutkan kuliah PPG Prajabatan di UNED juga. Nah, kalau dulu waktu sekolah Ibu pernah gak sih kayak ikut organisasi gitu? Dulu Ibu sangat suka sekali ikut organisasi karena Ibu suka mencoba hal-hal baru ya. Jadi Ibu pertama kali ikut organisasi itu pas waktu SMP. Ibu ikut kegiatan OSIS. Kemudian waktu SMA Ibu, karena SMP udah OSIS nih, jadi pas waktu SMA Ibu nggak OSIS lagi. Ibu mencoba hal baru ke dunia jurnalistik. Jadi Ibu di sana ikut namanya Media Pers Pelajar Tabila. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kegiatan Ibu waktu kuliah itu apa aja nih? Kegiatan Ibu waktu kuliah. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ini juga bisa jadi pelajaran mungkin ya buat para sobat Villa, buat Nanda juga, atau buat teman-teman yang mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan, adik-adik kelas 3 mungkin. Nah, jadi kegiatan Ibu waktu kuliah itu sebagai mahasiswa, kita jangan sampai jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi kan pengalamannya kurang. Jadi ketika Ibu kuliah, Ibu aktif organisasi, kemudian Ibu juga banyak mengikuti kegiatan yang bisa mengasah skill Ibu dalam mengajar kayak gitu ya. Kenapa Ibu mengikuti begitu banyak kegiatan? Karena Ibu ingin memperbanyak wawasan, menambah relasi. Nah, itu penting ya. Di sini Ibu kegiatannya ikut HMP yang 3 Ibu sebutkan, sama 1 yang luar kampus tadi. Kemudian Ibu juga waktu semester 3 itu Ibu sudah mulai ngelesi untuk mengasah kemampuan Ibu dalam mengajar. Kemudian di pondok Ibu juga ada hafalan. Nah, kegiatan Ibu itu saja. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, nah itu kayak apa sih yang buat Ibu bisa bergerak untuk mengikuti banyak kegiatan di luar tersebut? Tergeraknya itu Ibu dari SMP. Ibu tadi sudah ceritakan ya, waktu SMP Ibu mondok. Nah, Pak Yai Ibu dulu pernah dawuh seperti ini, ada satu hal yang sangat berharga yang sekalipun kalian punya uang sebanyak apapun, kalian gak akan bisa membeli sesuatu ini. Dan sesuatu ini akan menjadi sebuah penyesalan ketika berlalu dengan sesuatu yang sia-sia. Jadi sesuatu tersebut adalah waktu. Dulu pas waktu Ibu SMP itu Pak Yai Ibu sangat-sangat menekankan untuk disiplin waktu dan menggunakan waktu yang kita gunakan, menggunakan waktu sebaik-baik mungkin. Jadi jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Prinsip itu yang Ibu pegang, dan alhamdulillah akhirnya Ibu bisa mengikuti banyak kegiatan agar Ibu bisa memaksimalkan waktu. Pak Yai Ibu juga pernah bilang, salah satu hal yang nanti akan dihisap, dan ini mungkin sering menjadi suatu kelalaian ya buat kita,
yang dihisap dari kita itu kan adalah waktu, pasti ada pertanggungjawabannya. Nah dari situ juga itu yang membuat ibu harus bisa nih mengelola waktu sebaik mungkin agar waktu yang kita miliki ini bisa menjadi waktu yang bermanfaat dan tidak sia-sia. Gitu. Banget sih. Nah, itu juga kalau boleh tahu ibu dulu pernah nggak ngajar di sekolah-sekolah lain selain di sini gitu? Dulu, nah ini ya bener tadi itu ada kaitannya dengan relasi. Kegiatan kuliah itu kenapa tadi ibu bilang nggak boleh kupu-kupu, cuma kuliah pulang saja. Karena kalau misal kita di kuliah bisa aktif, terutama selain menambah wawasan juga ini memperbanyak relasi. Ibu sangat merasakan waktu ibu kuliah, ibu bisa ngajar sebelum ibu lulus itu juga karena relasi ya. Di sini ibu karena ibu kenal salah satu guru, karena berkat ngelesi itu tadi, jadi ibu bisa mengajar di 2 sekolah sebelum ibu lulus. Ibu mengajarnya di SDN Jember Lor 2 di sini sama di SMA Pahlawan gitu. Banyak juga ya Bu. Iya, kegiatannya. Kebetulan juga nih Bu, saya kan di sekolah sini mengikuti organisasi seperti itu. Iya. Nah, mungkin ibunya punya tips buat kita semua biar kita tuh bisa membagi waktu kita dulu dengan baik dan semaksimal mungkin biar gak terbuang sia-sia gitu Bu. Nah, iya. Kalau misal kita dihadapkan dengan banyak waktu, biasanya kita bingung kan, apa dulu nih yang harus dikerjakan, kayak gitu ya. Kalau ibu, karena ibu memang orangnya ini ya, kadang ibu itu adalah orang yang pelupa, jadi ibu biasanya mesti mencatat semua kegiatan yang ibu akan lakukan. Jadi dari yang skala besar dulu, ibu mencatat apa-apa yang akan dilakukan selama 1 minggu. Ibu tulis itu di kalender kegiatan skala besarnya, kemudian ibu pecah ke ini catatan harian. Jadi kegiatan 1 hari mulai dari ibu bangun tidur sampai tidur lagi itu biasanya ibu catat di HP gitu. Misal dari jam 3 sampai jam 4 itu ibu misalkan kayak tahajud dulu atau baca Al-Quran, kemudian jam 4 sampai jam 5 sholat subuh, kemudian qobliyah, terus jam 5 sampai jam 6 bisa bersih-bersih rumah, kemudian persiapan mau ke sekolah, kemudian jam 5 siap-siap. Nah jadi kita harus bisa ini ya, juga teman-teman kan biasanya kendalanya mager juga kan ya. Nah mager itu biasanya terjadi kalau misal kita nggak tahu nih sesuatu apa yang harus kita lakukan setelahnya. Jadi misal kayak scroll TikTok, kadang kita kenapa terus-terus scroll TikTok, karena kalau kita berhenti kita bingung mau ngelakuin apa gitu kan, bener kan? Benar. Nah jadi dengan ibu ini melakukan membuat jadwal harian, nah itu ibu bisa lebih produktif daripada biasanya, karena ibu tahu nih dari jam segini sampai segini ibu harus ngelakuin apa, setelah melakukan ini itu ibu harus melakukan apa lagi. Nah itu ibu sudah tahu. Mungkin itu sih bisa jadi tips. Dan yang bisa ditambahkan juga kalau buat jadwal seperti ini itu jangan sampai terlalu over. Jadi ibu share pengalaman di sini ya, ibu pernah melakukan penjadwalan di mana ibu lagi semangatnya nih, tapi terlalu over. Jadi kegiatannya tuh lebih banyak daripada istirahat gitu ya. Iya betul. Ini Nanda pernah nggak punya kegiatan yang dalam sehari itu kayak full banget? Pernah Bu. Kalau selesai kegiatan itu kayak saya tuh mikir, saya ngapain aja dari tadi, capek-capek banget gitu. Nah iya, jadi biar nggak capek dan biar apa ya, nggak terlalu full padat kegiatannya, jangan lupa dalam sehari dari penjadwalan itu kita juga harus kasih waktu istirahat buat diri kita. Nah ibu biasanya kasih waktu buat me time, boleh kita main HP. Nah ini juga ya kendalanya kan biasanya teman-teman itu main HP terlalu banyak daripada kegiatan lainnya. Nah kalau misal kita sudah ngasih jadwal nih jam berapa kita main HP-nya, itu biasanya lebih memudahkan kita untuk biar nggak berlama-lama main HP kayak gitu. Jadi setiap hari kita bisa tahu nih, bisa kasih evaluasi apa aja yang udah kita lakukan hari ini, kekurangannya apa, kelebihannya apa, kita juga bisa tahu gitu. Kan
kan ibu mengikuti banyak kegiatan gitu, tiap harinya juga selalu melakukan aktivitas nih. Nah, kira-kira ibu bosan nggak sih kayak ngelakuin aktivitas itu aja? Nah itu tadi kan kendalanya biasanya kalau terlalu terstruktur kita mudah bosen kan ya. Iya. Nah ibu juga pernah nih ngalami bosen gara-gara ibu buat jadwal. Nah gimana caranya bu biar nggak bosen? Jadi ibu kasih hal-hal yang ibu suka di dalam jadwal yang sudah ibu buat. Jadi misalkan nih dalam seminggu ibu mau satu kali, dalam 2 minggu ibu mau refreshing. Nah jadi ibu kasih jadwal, misal hari minggu depan ibu harus refreshing. Nah itu juga ibu jadwalkan. Untuk orang-orang yang terlalu sibuk jadi tetap ada refreshingnya. Dan untuk orang-orang yang misalkan terlalu longgar kegiatannya itu enggak refreshing terus, tapi tetap bisa mengisi waktunya dengan hal-hal yang baik dan ada waktu tersendiri yang buat itu refreshing aja gitu. Selain itu juga terkait yang jadwal harian tadi, me time tadi itu kan bisa digunakan juga biar kita nggak terlalu bosen dengan kegiatan kita sehari-hari kayak gitu. Nah, kalau Nanda sendiri nih, hobi Nanda apa? Sebenarnya ada banyak Bu, tapi kalau di diri saya tuh cuma ada 3 yang saya sering lakuin itu. Nah, yang pertama itu kayak masak gitu, yang kedua itu main game, terus yang ketiga itu kayak olahraga gitu Bu. Nah, ibu tanya hobi karena hobi ini juga bisa kita masukkan ke jadwal yang akan kita buat itu. Jadi misal sepulang sekolah kita juga bisa ngisi waktu-waktu luang kita dengan hobi kayak gitu Nanda. Nah, emang kalau hobi itu berpengaruh Bu buat cita-cita kita? Nah ini hobi itu juga bisa menjadi sesuatu yang berpengaruh untuk masa depan kita, lebih tepatnya seperti itu. Kenapa? Karena masa depan kan kita nggak ada yang tahu. Nah sama seperti ibu, kalau ibu alhamdulillahnya linear, tapi di luar sana itu juga banyak orang-orang yang misalkan kuliahnya dia di kuliah pendidikan, tapi ternyata dia setelah lulus bukan jadi guru, tapi jadi misalkan kayak layouter, misalkan pekerja jadi ini wirausahawan. Nah seperti itu. Jadi kita nggak tahu masa depan seperti apa. Ketika kita punya hobi dan kita bisa mengembangkan hobi kita, misalkan kayak masak tadi nih. Nah itu kalau dikembangkan, nah kebetulan selaras juga ya. Nanda pengennya membuka kafe. Nah ini bisa jadi bekal Nanda buat nanti membuka kafenya kayak gitu. Nah teman-teman atau sobat Filah di rumah juga bisa mengembangkan hobi atau kegiatan-kegiatan positif yang setidaknya menambah atau ada peningkatan lah dari diri kalian dalam setiap harinya. Seperti itu. Wah, nggak terasa ya Bu, sharing-sharing kita hari ini sudah selesai. Nah, mungkin setelah ini teman-teman semua dan sobat Filah bisa menjadwalkan kegiatan-kegiatan kalian di handphone ataupun di kertas yang sekiranya bisa kita lihat. Nah, jadi intinya tuh kita harus bisa menjadwalkan kegiatan sehari-hari kita di handphone ataupun mencatat di buku catatan kita. Nah, benar banget nih. Tapi setiap orang pasti beda-beda ya caranya. Intinya kita harus tahu dalam sehari dari kita bangun tidur sampai tidur lagi kegiatan kita itu apa aja biar bisa jadi lebih produktif lagi. Kalau misal kalian bisa dengan mencatat, maka kalian catat. Tapi kalau misalkan tanpa mencatat kalian sudah ingat, gak apa-apa, gak usah dicatat. Yang penting kalian harus tahu ada progres gak kita di hari ini, kayak gitu. Intinya itu. Kemudian juga tadi Ibu membahas tentang ini ya, jangan lupa kalau misal punya hobi atau punya cita-cita itu kita harus bisa pandai dalam mencari kegiatan yang bisa menunjang hobi yang bisa dikembangkan tadi atau menunjang cita-cita kita agar kegiatan kita bisa lebih produktif lagi dalam setiap harinya gitu ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah menyempatkan hadir di podcast kami. Nah, untuk teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ya untuk like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.